Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Monolith yang terkasih di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat, kuat karena di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Pagi ini kita akan kembali mengadakan ibadah kita, ibadah online kita. Kita mau siapkan hati kita, kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa biar Tuhan yang pimpin dan berkati, sehingga ibadah kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh memuliakan nama Dia di dalam setiap kehidupan kita. Glory, haleluya, Jesus. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini, Bapa. Kami datang dengan membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur kepadamu, Bapa. Tidak henti-hentinya mulut kami mengucap syukur kepadamu, Bapa, untuk setiap berkat, kemurahan, anugerah yang Kau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati keluarga-keluarga kami. Engkau memberkati dengan kekuatan, kesehatan. Kalau kami saat ini masih ada seperti ini, Bapa, itu semua karena kasih setia-Mu, karena anugerah-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pagi ini, Bapa, kami mau mengangkat hati kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau pergunakan segenap kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu, Bapa. Ajar kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami tetap hidup menyenangkan akan Engkau. Terima kasih, Bapa. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk semua, karena Engkau adalah Allah yang termanis di dalam kehidupan kami, Bapa. Oh, glory, haleluya, Jesus. Kami mau menyembah dan meninggikan Engkau, Bapa. Kami mau meninggikan Engkau sebagai Bapa yang puji dan kami. Kau yang di dalam hidupku,
baik Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Kasih setiamu melimpah buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur buat kasih setiamu. Kami mau memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami Bapa. Sebab Kau layak kami puji dan kami tinggikan Bapa. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Katakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. 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 Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang patut kita puji dan kita muliakan. Kita mau bersorak bagi Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
kasih setiamu kau pergi dariku, kasih setiamu kau pergi dariku. Haleluya, Tuhan Yesus baik, haleluya. Kita patut bersyukur sebab Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Biar firman yang sebentar disampaikan boleh menjadi kekuatan dan kemenangan di dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya. Oleh sebab itu, biarlah kita belajar untuk menyerahkan segenap kehidupan kita kepadanya. Biar Dia yang mengisi setiap bejana-bejana kita, supaya kita lebih baik, setiap hari lebih baik, setiap hari semakin ditambahkan pengertian akan Tuhan. Berkati juga untuk hamba-Nya yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Kau bungkus tutup dengan kuat kuasa yang daripada-Mu Bapa. Biar firman-Mu boleh menjadi rema dan kekuatan buat kami anak-anak. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata kau beserta. Kita akan angkat pujian ini. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan
Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami sehat, kami ada di sini Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar firman-Mu boleh kami mengerti dan boleh kami hidupi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari ini pertama kali ibadah lihatnya kamera. Saya itu sukanya kalau ibadah sebenarnya lihatnya muka. Karena kalau lihat ekspresi wajah, kita jadi tahu apakah khotbahnya itu bisa dimengerti, atau membuat bingung, atau membuat ngantuk, atau membuat semangat. Nah, tapi karena di sini untung ada kamera dan beberapa orang, jadi saya sedikit banyak bisa ngintip-ngintip ekspresi, walaupun semuanya pakai masker. Hari ini kita mau bahas tentang satu hukum Tuhan yang sepertinya dilupakan. Hukum Tuhan yang utama tentu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Tapi kemudian dari situ turun pemecahannya. Ada 10 hukum dari 1 sampai 10. Tapi yang kali ini kita akan bahas adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum itu seperti terlupakan karena sebenarnya hukum yang lain tetap kita lakukan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini milik sesamamu, hormati ayah ibumu, semua hukum tetap berlaku. Tapi bagaimana dengan ingat dan kuduskanlah hari Sabat? Hari ini penjelasannya tidak akan rumit, tetapi penjelasannya akan lebih kepada ilustrasi. Saya taruh handphone di sini untuk lihat jam, karena biasanya kalau ibadah langsung itu ibadahnya khotbah 1 jam nggak apa-apa selama masih semangat. Kalau online nanti kuotanya habis. Jadi 35 menit, oke, 1:50. Dimulai ceritanya dari satu orang ibu dan suaminya. Ibunya namanya Sumenep aja, jadi tidak mewakili siapapun, tapi manusia benar. Ibu Sumenep ini satu hari di pekerjaannya mendapatkan tawaran yang luar biasa. Tawaran untuk mendapatkan penghasilan yang kira-kira jumlahnya 4 kali lipat dari yang selama ini dia dapatkan. Selama ini hidupnya biasa-biasa saja, tinggal di pemukiman yang padat penduduk. Anaknya sekolah, tapi ya kadang-kadang kalau mau bayar uang sekolah di tanggal 10, baru terkumpul uangnya di tanggal 11. Ya begitulah kehidupan Ibu Sumenep dan suami dan 2 anaknya. Semuanya berjalan sulit tapi bisa dilewati. Toh siapa sih yang selalu merasa cukup? Semua kan juga merasa kurang. Mereka juga ya mencukupi aja. Kemudian datanglah tawaran ini untuk Ibu Sumenep. Bosnya bilang, Sumenep, ini pekerjaan yang sah dan legal, kamu mau gak ambil? Pekerjaannya sederhana, kamu akan tetap mengerjakan apa yang kamu kerjakan sekarang sebagai akuntan, tapi kamu tidak di Jakarta, karena kita butuh orang untuk bekerja di Dubai. Apakah kamu bersedia? Dubai, Pak. Tapi berapa lama, Pak, saya akan kerja di Dubai? Bosnya bilang, kamu akan bekerja di Dubai kurang lebih lah, sekitar 15 tahun. Tapi setiap tahun kamu boleh pulang dan akan dibeliin tiket. 1 tahun 1 kali boleh pulang dibeliin tiket. Sedangkan kalau kamu mau beli tiket sendiri, boleh juga, tapi nanti di waktu cuti kamu atau di waktu libur kamu. Jadi kurang lebih ya kamu bisa pulang ke rumah 1 tahun bisa 2 atau 3 kali, tapi yang dibeli tiket 1 kali. Tapi penghasilannya, kalau selama ini kamu hasilkan 7 juta, kamu di situ akan menghasilkan 28 juta. 4 kali lipat. Kamu akan merubah hidup anak-anakmu. Gak perlu lagi tuh tanggal 10 mau bayar uang sekolah belum ada uangnya. Gak perlu lagi anak kamu dipanggil di ruangan, mana uang sekolah, panggil mama, bilang mama. Gak perlu lagi tukang sayur diutangin. Kamu akan ngerubah hidup kamu. Sumenep berpikir sejenak. Dia cuci muka,
Dia cuci muka, lalu dia istirahat malam, dia berdoa juga, dia berpikir, Tuhan bagaimana ya? Selama ini sih aku bisa hidup, cuman hidupku pas-pasan. Gali lubang, tutup lubang. Kalau kurang, nanti pinjam saudara, bulan depan kita ganti. Tapi seringnya kadang-kadang kurang lagi. Sedangkan suamiku, itu pekerjaannya hanya supir ojek. Dan aku seorang akuntan, hitung-hitung uang. Supir ojek dapat berapa? Dan dia nggak punya hal yang lain yang bisa dilakukan. Karena dia nggak berpendidikan, juga orangnya sulit bergaul. Sekarang hidupnya bergantung banyak padaku. Aku ambil atau aku tinggalkan. Terus dia tertidur. Lalu setelah dia tertidur malam itu, ketika dia bergumul, dia ingat di depannya itu ada jam, ada burungnya. Kalau jam 12 keluar burungnya. Terus tepat sebelum dia tidur itu dia dengar bunyi. Dia tidur. Terus besoknya dia bangun. Dia putuskan, Pak, kayaknya aku mau ambil deh pekerjaannya. Ya 15 tahun memang waktu yang lama, tapi toh kan aku bisa pulang. Suaminya bilang, kamu yakin? Ya, yakinlah. Emangnya kenapa? Itu dua anak kita kan masih kecil-kecil, masih SD. Yang satu SD kelas 5, yang satu SD kelas 3. Bedanya 2 tahun, laki-laki dan perempuan. Kalau nggak ngelihat mamanya 15 tahun dan cuma setahun sekali, nanti lupa loh sama muka mamanya. Ya daripada ada muka mamanya tapi dia nggak ingat muka makanan, mendingan dia makan tapi lupa muka mamanya. Toh juga ya namanya hidup ya begini Pak, sulit. Suaminya juga ya nggak bisa ngomong apa-apa karena selama ini yang menghasilkan paling banyak adalah istrinya. Dia bilang ya udah terserah mama, yang penting mama sudah berkumpul dan berdoa. Pesan papa, ingat ya baca firman, dengar khotbah, kan sekarang gampang tuh lewat YouTube. Jangan pernah lupain ya. Pergilah mamanya. Setiap tahun mamanya pulang, setiap bulan kirim uang, mamanya jaga-jaga makan di situ. Ya kadang-kadang sekali-sekali beli baju baru, cuman selebihnya dia kirim buat anaknya. Anaknya hidup lebih baik. Sekarang anaknya yang SMP sudah pegang iPhone. Anaknya yang satu lagi yang besar, yang kakaknya yang koko, sebenarnya masa koko ya, abang. Anaknya yang abang sudah naik motor SMA, sudah naik motornya motor besar, keren-keren lah, pokoknya hidupnya lebih baik. Nggak ada lagi yang namanya capek, nggak ada lagi yang namanya susah cari uang, dan suaminya juga sudah tidak ngojek lagi. Suaminya urus-urus anak aja di rumah, sambil ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong sama teman-temannya, jajan-jajan segala macam. 15 tahun berlalu. Tapi di 15 tahun terakhir agak berbeda. Biasanya di bandara Sumana pulangnya santai, ya telepon anaknya, telepon suami. Tapi kali ini Sumana pelari-lari. Dia ngos-ngosan, dia lari-lari ke satu hotel. Dia lari-lari ke satu hotel di daerah dekat rumahnya yang lama, di pemukiman yang padat penduduk. Dia lari ke hotel itu untuk menemukan anaknya yang perempuan, yang hari itu sudah berusia berarti kurang lebih 24-25, sudah lulus kuliah bisnis. Tapi di hotel itu anaknya meninggal overdosis narkoba. Sumenep nangis kejer karena dari pesawat sebelum dia terbang dari Dubai, dia dapat pesan SMS atau WA dari suaminya. Dia bilang, Menep, balik sekarang cepetan. Iya, ini kan aku udah mau balik. Cepetan sekarang juga. Anak kamu ada di hotel ini, dia kena OD. Dia panik, tapi harus berangkat. Jadi di pesawat dia hanya berdoa, nangis, nggak tahu keadaannya, dan nyampe lari langsung cari taksi, langsung nyampe di hotel, ngelihat anaknya, tapi anaknya sudah OD. Dan OD-nya tidak sendirian, OD-nya bareng sama pacarnya. Dia OD, suntikannya tuh sudah bukan cuma 1 lubang. Kalau di badannya ada 10 lubang,
Maka yang disuntik sudah 12 lubang. Jadi udah banyak banget penuh. Sumenep marah. Dia bilang, selama ini kamu marah sama suaminya. Selama ini kamu ngapain? Saya kerja banting tulang. Kenapa kamu nggak urusin anak kamu? Sekarang anak kamu overdosis. Suaminya marah balik. Ya selama ini kamu kemana? Aku capek ngurusin sendiri. Kamu pergi enak. Enak kamu di Dubai jalan-jalan ya. Istrinya marah lagi. Enak apanya yang jalan-jalan? Saya kerja di sini. Suaminya bilang, kalau kamu kerja, emang kamu pikir saya di sini ngapain? Saya enak-enak. Ya kamu kebanyakan nongkrong sama teman-teman. Ya kamu saling menyalahkan, tapi tidak bisa mengembalikan anaknya. Hal terakhir yang dilakukan Sumenep adalah dia masuk ke kamarnya, dia menangis dan dia bilang, Tuhan tuh jahat. Tuhan tidak adil. Saya sudah kerja susah-susah. Tuhan pikir saya senang ada di Dubai. Ya senang sedikit, cuman yang lebih bahayanya adalah sekarang anak saya meninggal. Terus anak laki-laki saya yang satu lagi, ketika adanya meninggal, dia tidak mau peduli. Terus Tuhan di mana? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Bukankah saya sudah ngelakuin semua perintah Tuhan? Bukankah saya sudah bekerja keras buat nolong anak saya? Saya di Dubai tidak selingkuh, saya tidak mencuri, saya kerja jujur, jadi akuntan jujur. Tuhan tahu tidak? Saya dibujuk sebulan ada kali 10 kali untuk memasukkan perpajakan. Tapi saya bilang, kalau Bapak masih mau menyuruh saya ngelakuin itu, mendingan saya keluar dari pekerjaan ini. Saya sudah jujur, Pak. Tapi kenapa Tuhan? Sekarang kau renggut anakku. Pertanyaan yang sulit, pertanyaan yang juga sering kita tanyakan. Saya sudah berbuat baik, kenapa masih keburukan menimpa? Sejenak dia ambil nafas, dia lihat ke langit, nggak ada jawaban, nggak ada suara. Terus dia pulang ke rumahnya, mukanya buram. Dia pikir tuh udah setelah bekerja 15 tahun, uangnya sudah cukup buat dia pensiun dini, dia bisa hidup bareng anak-anaknya. Tapi sekarang anak perempuan yang meninggal overdosis dan anak laki-lakinya nggak tahu kemana, nggak peduli, udah lagi asik-asikan sendiri. Dia benci sama banyak hal. Satu kali dia mulai sadar, dia mulai berpikir, andaikan dia tidak terlalu sibuk, mungkinkah anaknya bisa kembali? Andaikan dia tidak hanya ketemu anaknya setahun 2 kali, mungkinkah anaknya masih hidup? Dia membayangkan rumahnya yang padat penduduk itu. Dia bayangkan rumahnya yang 4L. Lu lagi gitu. Ke dapur lu lagi, karena sempit banget. Ke ruang tamu lu lagi. Kamar cuma 1, tidurnya ngejogrok berempat udah kayak ikan sarden. Dia ngebayangin rumah kecil itu, terus dia bilang, andaikan ya, saya masih ada di sini. Kalau tahu seperti ini, mungkin saya tidak akan ke Dubai, katanya. Oke. Tiba-tiba terdengar suara kuk. Dia bangun. Ternyata 15 tahun itu adalah mimpi dia. Dan ketika dia bangun di malam yang sama ketika dia tidur untuk memutuskan apakah dia akan ke Dubai atau tidak. Tahu apa yang dia lakukan? Dia langsung segera bilang, sorry Pak Bos, saya tidak jadi ke Dubai. Karena saya punya hal yang lebih penting. Apa yang lebih penting dari 28 juta? Saya punya keluarga saya. Buat apa saya punya 28 juta sebulan? Kalau saya pulang, saya kehilangan anak-anak saya. Ceritanya Sumenep selesai di situ. Di mimpinya, dia terlalu sibuk sampai-sampai kehilangan anak-anaknya. Cerita kita mungkin baru mulai. Mungkin kita nggak ke Dubai. Mungkin kita bahkan nggak dapat 28 juta. Mungkin hanya untuk menghasilkan 10 juta itu sudah membuat kita kehilangan anak kita. Gimana tidak? Pagi-pagi sebelum dia bangun, kita sudah berangkat kerja. Pulang-pulang, ketika dia sudah tidur, kita baru nyampe rumah. Ketemu dan ngobrol. Kalau sehari
ya paling cuma 10-15 menit. Ngobrol paling banyak hari Minggu, itu pun habis ke gereja, makan bareng. Waktu makan bareng, dia main handphone, kita main handphone. Terkadang, apa yang hal simple, hal sederhana, hal kecil yang kita lihat sepertinya tidak terlalu penting, tapi ternyata hal yang paling penting. Hal yang paling penting dalam hal ini adalah sadar bahwa sibuk itu berbahaya. Sibuk lebih berbahaya dari narkoba. Masa sih? Iya. Karena anak dengan narkoba atau narkoba yang mendekati anak, kalau ditempel dengan orang tua yang hadir, membimbing, hidup di samping dia, ngedengerin waktu dia cerita, waktu dia nangis putus hati ada di situ, waktu dia ambil raport kita dateng, waktu dia minta jalan-jalan kita temenin, waktu dia lagi mau cerita tentang sesuatu yang kita nggak ngerti ada yang dengerin. Mungkin bahkan narkoba pun nggak bisa nyentuh dia. Hanya saja kalau kita tidak terlalu sibuk. Ada pepatah yang bilang, iblis tidak membuat kamu sibuk, iblis adalah sibuk itu sendiri. Artinya, jangan salahkan iblis. Ketika kamu ternyata sibuk, bukan untuk bertahan hidup, tapi sibuk supaya apa? Dari 7 juta jadi 28 juta. Supaya yang awalnya kamu naik Avanza, sekarang kamu bisa naik Fortuner. Supaya yang awalnya handphone kamu Huawei yang 2 juta gitu ya, sekarang handphone kamu iPhone. Supaya yang dulu kalau jalan-jalan cuma bisanya ke Bandung, sekarang jalan-jalan kamu ke New Zealand. Kamu sibukin diri kamu, ambil uang lebih banyak, ambil pekerjaan lebih banyak, kerja di luar batas waktu. Alibinya adalah supaya anak-anak hidup lebih baik. Tapi bukankah kita sadar, uang tidak membuat mereka lebih baik, bahkan itu lebih banyak merusak. Kenapa lebih banyak merusak? Kalau kamu bilang, tapi uang membuat hidupnya lebih mudah. Saya waktu kecil susah makan, saya nggak mau anak saya susah makan. Ya nggak ada orang tua yang mau anaknya menderita. Tapi bayangkan kalau setiap orang tua ulat membantu anak ulatnya keluar dari kepompong, maka otot-otot sayapnya itu belum terbentuk. Yang ada, waktu ulatnya keluar dari kepompong, nggak bisa terbang, jatuh jadi ulat cacat. Apakah itu yang mau kita inginkan dari anak-anak itu? Kita kerja ekstra keras supaya anak laki-laki kita di SMA-nya bisa naik motor besar. Supaya anak perempuan kita bisa beli make up mahal-mahal waktu di SMP. Supaya dia bisa punya iPhone, gadget, dan kenalan sama orang gak jelas di sosial media dari dia SMP. Itu yang kita mau? Itu yang kita bilang hidup yang lebih baik dari 28 juta? Atau mungkin kita melupakan hal yang simple yang Tuhan bilang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat nggak ngomongin, ayo datang ke gereja bareng-bareng hari Minggu supaya kita nggak usah kerja. Mungkin yang lebih penting dari hari Sabat adalah Tuhan mau ngajarin bahwa hidup jangan terlalu sibuk. Jangan sampai ketika kita sadar 15 tahun sudah berlalu. Ketika kita sadar 20 tahun sudah berlalu. Kalau hidup terlalu sibuk, ciri-cirinya punya uang pun kita bahkan tidak bisa nikmatin lagi. Jadi terakhir kali akan saya tutup dengan ilustrasi. Ada satu dewa di perjanjian lama yang disembah sama suku-suku di sekitar suku Israel. Dewanya nama Dewa Molok. Dewa Molok ini terkenal kalau mau disembah itu dia harus, kita ini umatnya Dewa Molok itu harus mempersembahkan anak kita, disembelih, dibakar supaya dewanya senang, lalu kita akan dapat hidup yang lebih bahagia.
lebih dapat duit, lebih segala macam. Satu hari Dewa Molok cerita-cerita sama dewa-dewa jahat lain. Dewa jahat lain bilang, Molok, gue bingung. Sekarang kan zaman sekarang 2021 kagak ada orang yang nyembelih anaknya. Kok lu tetap kaya-kaya aja lu? Di neraka kok lu yang paling kaya? Kan udah gak ada yang nyembah. Dewa Molok bilang, kata siapa? Kalau zaman dulu anak itu disembelih, dikasih ke saya. Maka kalau dulu mereka ngasih anaknya, tumbalin anaknya, supaya dapat harta yang lebih banyak, hidup yang lebih baik. Sekarang kamu pikir itu berbeda? Sama aja. Anaknya itu ditumbalin. Lewat apa? Dari pagi sampai siang sekolah. Pulang sekolah, taruh di les-lesan. Pulang dari ngeles, kasih dia gadget, suruh dia bikin PR. Sampai malam, kasih dia nonton TV sama YouTube. Habis itu suruh dia tidur sama susternya. Terus aja begitu. Sampai besar, apa yang terjadi? Saya tidak terganggu kerjanya. Saya kerja bisa lebih enak, nggak terganggu anak, nggak perlu repot sama anak. Yang saya dapat uang yang lebih banyak, saya bisa naik mobil yang lebih baik, rumah saya lebih besar. Bukankah hal itu sama seperti yang zaman dulu orang lakukan? Dia kasih anaknya, terus dia dapat hidup yang lebih baik. Oh gitu. Jadi penyembahan zaman modern asik juga ya. Abaikan saja anakmu. Apa bedanya dengan membunuh dia? Kasih dia aja gadget setiap hari. Satu hari dia akan membunuh dirinya sendiri dengan gadget itu. Apakah gadget salah? Gadget nggak salah. Yang salah adalah ada gadget tapi nggak ada orang tuanya. Ada suster tapi nggak ada orang tuanya. Apa anak nggak capek dikasih les dari pagi sampai malam? Ketemu orang tuanya? Kapan? Ngobrolnya kapan? Jadi di akhir cerita ini, pesan singkat saya adalah jangan pernah sia-siakan waktu yang masih ada. Jangan sampai penyesalan datangnya terlambat. Ketika anak sudah tumbuh besar kurang ajar, gak mau peduli kita. Ketika anak sudah tumbuh besar lupa sama papa mamanya. Jangan-jangan karena dari kecil kita sudah menumbalkan hidup dia untuk waktu-waktu kita pakai untuk cari uang lebih banyak, punya mobil lebih keren, punya rumah lebih besar, punya jam tangan lebih mewah, supaya kita hidup lebih enak. Maka yang dikorbankan adalah waktu dengan anak. Kenapa waktu itu yang paling mahal? Karena uang kalau hilang bisa dicari, bahkan kalau sakit masih bisa ke rumah sakit. Tapi waktu kalau sudah hilang tidak bisa dikembalikan. Jadi kalau kita ingat hukum Tuhan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Apa sih yang orang-orang Israel lakukan ketika hari Sabat? Bukan tentang beribadahnya. Buat orang Israel, hampir setiap hari kali itu ritual ibadahnya. Yang mereka lakukan di hari Sabat adalah mereka ngumpul sama keluarganya, mereka belajar firman bareng, dan sebelum adanya sinagog, sebelum orang-orang Yahudi itu ngajarin anaknya lewat sinagog, atau kalau orang Kristen lewat gereja dan sekolah minggu, yang pertama jadi gurunya adalah orang tua. Dan itu sudah tertera keras di Ulangan. Kitab Ulangan bilang, ajarkanlah anakmu berulang-ulang. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu, dan semua hukum Tuhan itu diajarin waktu dia duduk, waktu dia berdiri, waktu dia jalan. Mungkin waktu kamu lagi nonton bareng sama dia, mungkin waktu kamu lagi ngobrol, kamu lagi makan, waktu kamu lagi nemenin dia main es skating, waktu dia apapun, kamu kasih contoh yang baik dan kamu ajarin tentang hukum kehidupan. Dari dulu tugas orang tua adalah mencintai anaknya dengan didikan-didikan. Kalau itu dilewatkan, jangan heran setelah usia kita senja, setelah usia kita mungkin sudah di kepala 5, kepala 6, kita lihat ke bawah, kita telah kehilangan segala. Anak kita hilang jalur,
Yang kita punya hanya tinggal rumah besar yang kosong dan sepi dan menyedihkan dan dingin, dengan mobil-mobil yang terparkir di garasi yang berdebu, dan anak dan cucu yang hanya menelepon 1 bulan 2 kali, itu pun kalau diingetin. Jadi hari ini kita belajar hal yang sangat sederhana. Jangan kasih waktu kita hanya untuk mobil yang lebih besar, rumah yang lebih besar, terus kita korbankan orang-orang di sekitar kita. Nanti kalau mereka sudah tidak ada atau mereka melupakan kita, kita baru sadar ternyata segala hal mau kita tuker hanya untuk bisa punya anak kita lagi. Dan ngajar anak itu tidak mudah, terutama ngajar anak kalau kita bahkan bukan orang tua mereka, itu lebih tidak mudah. Dulu di sini saya pernah cerita kalau papa mama saya pisah waktu usia 3 tahun. Saya tidak berusaha menggantikan posisi papa, tapi saya anak paling besar dan di rumah saya ada 4 adik. Selain saya merasa bertanggung jawab untuk bikin mereka tetap sekolah dan tetap makan dan tetap punya kontrakan rumah, saya lebih merasa bertanggung jawab at least supaya mereka nggak benci papanya yang pergi, atau at least mereka nggak benci mama atau kehidupan mereka yang serba kebingungan, kekurangan, kesedihan. Yang saya coba lakukan adalah berusaha kasih pengaruh buat mereka sesederhana jadi apa adanya aja. Kalau kita ngajar anak, nggak perlu jadi seseorang yang super, walaupun anak suka sih nonton Superman gitu ya, tapi kita nggak perlu jadi orang tua yang kayak gitu, yang kayaknya nggak ada salahnya gitu. Anak ternyata ya akan jauh lebih banyak belajar dari kesalahan kita daripada dari kesuksesan kita. Kesuksesan kita bisa bikin dia terinspirasi, tapi kegagalan kita bisa bikin dia banyak koreksi diri. Nggak ada salahnya tuh kita ceritain apa adanya kita. Nggak ada salahnya kalau kita marah sama dia terlalu berlebihan, kita minta maaf, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya tuh ketika kita salah terus kita berubah, tapi kita masih bikin salah, tapi kita masih mau berubah, dan terus begitu sampai kita benar-benar jadi lebih baik. Nggak ada salahnya. Yang salah adalah kalau kita dengan munafik mengajarkan dia kebaikan sambil kita sendiri tidak berubah. Kita sedang mengajarkan dia untuk tumbuh menjadi anak yang munafik, yang ujung-ujungnya dia juga akan melakukan hal yang sama persis sama yang kita lakukan. Dia akan melakukan tetap kejahatan, tapi mengajarkan ke orang lain kebaikan. Dan yang kedua, seringkali kita tidak bisa memberi pengaruh buat anak karena bahkan anak nggak ngerasa kita hadir buat mereka. Hal paling simpel yang harus dilakukan adalah dengerin aja kehidupan mereka. Mungkin mereka punya cerita-cerita yang kita nggak ngerti, mungkin mereka punya perasaan-perasaan yang kita nggak pahamin. Tapi seenggaknya kalau kita ada hadir di situ dengerin dia nggak butuh orang lain. Dia nggak butuh cari-cari pacar yang dia sebenarnya juga nggak mau. Dia juga nggak butuh main game berlebihan yang sebenarnya dia juga udah capek. Tapi kenapa dia ngelakuin semuanya? Karena dia nggak punya orang lagi yang mau dengerin dia. Tapi di online banyak yang mau dengerin dia karena mau ngambil sesuatu dari dia. Kenapa orang larinya ke sana? Karena di rumahnya nggak ada lagi orang yang dengerin dia. Yang ada, kalau kita hadir di situ, bukan kita dengerin, tapi kita mau ngomong sesuatu. Kita mau dia dengerin kita. Salah gak sih kalau kita nasihatin dia? Ya enggak lah, kan itu perintah Tuhan. Ajarkanlah anakmu berulang-ulang. Permasalahannya, Tuhan juga bilang, jangan cuman
mengoreksi selumbar di mata orang lain, tapi juga balok di matamu. Artinya, kalau kamu mau ngajarin anak kamu yang lebih baik, at least kamu tahu dulu kehidupan mereka. Jangan terlalu cepat menghakimi. Diam dulu, karena terkadang nasihat yang terbaik itu tidak terucap. Karena terkadang kita bisa tumbuh kesadaran itu bukan karena orang nasehatin, tapi karena anak melihat tindakan kita. Contoh, jangan bilang, kamu kenapa sih sama orang tua kurang ajar banget. Jangan-jangan dari kecil dia ngeliat kita kurang ajar sama orang tua kita, atau neneknya dia, atau kakeknya dia. Karena dia melihat kita kurang ajar sama kakek neneknya, dan dia melihat itu caranya dia bertumbuh, maka ketika dia besar, dia jadi kurang ajar sama kita, karena kita kurang ajar sama papa mama kita. Ya begitulah kehidupan. Kalau kata Tuhan, apa yang kamu tabur, kamu tuai. Jadi selalu ingat, keluarga jangan harapkan sempurna. Tidak ada di dunia ini keluarga yang sempurna. Tapi ada keluarga yang hadir, ada keluarga yang tidak hadir. Hadir gak harus sempurna, tapi hadir artinya bilang, nak, walaupun hidup kita susah, walaupun papa juga lagi berantakan, walaupun kamu juga berantakan, tapi kita jalanin bareng-bareng. Sesusah apapun, ya udah, ayo kita jalanin bareng-bareng. Beda dengan keluarga yang tidak hadir. Ya udahlah, lu jalan, gua jalan. Yang penting kan gua kasih duit, lu hidup, gua hidup. Jangan ganggu gua nggak ganggu lu. Nggak ada masalah. Kalau mau hidup jalan itu silakan. Kita hanya sedang melakukan persembahan kepada Dewa Molok dengan cara yang lebih modern dan keren. Tapi kalau kita mau hidup bahagia, ikutilah perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu bukan datang untuk menyusahin kita, tapi datang untuk bikin kita bahagia. Kalau kita hormatin ayah ibu, ternyata hasilnya adalah anak-anak hormatin dan sayang sama kita. Kalau kita hadir buat anak-anak, ternyata hasilnya adalah anak-anak hadir juga buat kita. Kalau kita dengerin apa yang anak-anak mau, dengerin apa yang anak-anak ceritain, dengerin bukan berarti mendukung, mendengar artinya peduli. Mungkin setelah itu anak-anak juga mulai dengerin. Mungkin awalnya dia nggak setuju sama yang kita ngomongin, tapi sekarang dia mulai dengerin karena kita mulai dengerin mereka. Ini perjalanan yang panjang, nggak ada jalan pintas. Tapi ingat, keluarga yang selalu hadir itu jauh lebih baik daripada keluarga yang sempurna. Karena tidak ada yang namanya keluarga sempurna. Tapi kalau berantakan, tetap dijalanin bareng-bareng. Walaupun sulit, tetap jalanin bareng-bareng. Itu baru fungsi keluarga. Sekarang kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang pentingnya keluarga. Tuhan, kalau Engkau bilang ingat dan kuduskanlah hari Sabat, banyak aspek yang bisa kami lihat. Salah satunya adalah ternyata dengan mengingat dan menguruskan hari Sabat, kami mengingat untuk beristirahat dari kesibukan kami, dan kami ingat bahwa selama ini kami sibuk supaya bisa menghidupi keluarga. Kami tidak mau sibuk setelah itu kehilangan keluarga. Kami mau sibuk bekerja dengan waktu yang cukup untuk keluarga. Karena Engkau mengajarkan kami untuk mendidik anak kami berulang-ulang tentang hukum-hukum. Tuhan, hari ini kami mendengar firman-Mu, pimpin telinga hati kami, biar kami boleh hidup melakukan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berdoa. Amin. Waktu dan tempat, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, di mana kita diingatkan bahwa keluarga itu memiliki arti yang penting di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya tahu bahwa
jemaat Mount Olive Family sudah banyak yang berkeluarga. Jadi kalau kita mengingat akan hari Sabat, biar kita menggunakan kesempatan yang ada itu dengan sebaik-baik mungkin. Kita boleh hadir selalu buat anak-anak kita, khususnya mereka yang masih kecil. Mereka membutuhkan kita. Mereka tidak membutuhkan uang kita, mainan kita, tetapi yang mereka butuhkan adalah diri kita, untuk kita dapat menjadi teladan bagi mereka. Maka saudara, kita bersyukur kalau pada siang atau pagi hari ini kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh dapat membuat kita masing-masing untuk kita mengerti, namun kita juga melakukan di dalam setiap kehidupan kita, dan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga kita tidak sempurna, tetapi keluarga yang bisa saling mengerti satu dengan yang lain, dan keluarga yang dapat mendahulukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih kepada Tuhan, juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Aditya yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memakai dan memberkati pelayanan Bapak dimanapun juga berada. Ya, mari saudara-saudara yang ada di rumah, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang sudah seperti ini, di mana orang tua begitu sibuk dengan segala kesibukan mereka, baik ayah maupun ibu, sehingga anak-anak tidak merasa menjadi anak-anak yang betah di rumah. Mereka mencari kesibukan mereka sendiri dan akhirnya mereka salah jalan. Namun Engkau mengingatkan kepada Mount Olive Family supaya kami boleh menjadi keluarga yang memperhatikan keluarga masing-masing, menjadi orang tua yang perhatian dengan anak-anak, yang menjadi karunia daripada Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, agar supaya anak-anak kami boleh kami bawa menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, dan juga sudah barang tentu mereka akan hormat kepada orang tua, menjadi anak yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama juga. Tolong ampuni Tuhan, kalau banyak keluarga yang sekarang sudah memiliki kepentingan untuk mencari uang yang banyak dengan alasan supaya dapat membahagiakan anak. Tetapi kami tahu bahwa kebahagiaan anak bukan oleh karena uang yang kita berikan kepada mereka, tetapi mereka membutuhkan setiap kehadiran orang tua di dalam hidup mereka. Dan biar Kau meteraikan firman-Mu di dalam roh hati kami, supaya kami mengerti dan kami boleh merubah cara hidup kami. Kami tahu kalau kami sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan juga mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan juga akan memeliharakan kehidupan kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam roh hati kami, dan kami mau melakukan di dalam seluruh hidup kami, agar nama Tuhan yang kami muliakan di dalam kehidupan ini, menghargai setiap kesempatan yang ada, sehingga tidak akan timbul penyesalan seperti yang Ibu Sumenep tadi lakukan, alami. Dan untungnya itu semua hanya mimpi. Maka dari itu Bapa, tolong setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Aditya Pratama, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kiranya Engkau berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati apapun yang dilakukannya, dan kiranya mereka menjadi keluarga yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tetap berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan kuatkan mereka agar supaya mereka tetap sehat di dalam Tuhan. Mereka juga tetap mengasihi Tuhan, dan hidup mereka boleh menjadi teladan bagi seluruh keluarga besar mereka. Demikian juga kami berserahkan Tuhan untuk setiap kesibukan anak-anak-Mu. Mereka kiranya ada tetap di dalam pimpinan tangan Tuhan, dan khususnya yang sakit, Tuhan juga tolong mereka, kuatkan mereka di dalam kesakitan mereka. Mereka tetap mengasihi Tuhan, tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi mereka dapat merubah
pola hidup mereka dengan benar, agar supaya mereka tetap sehat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, dan kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudaraku, kedangkan tangan-Mu di hadapan Tuhan, dan kiranya berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Roh Kudus selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara, mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.